Sebab menerima harta ini tidak mesti sama orang Islam saja. Karena dalam kisah, satu orang pelacur Bani Israel kasih minum seekor anjing yang hampir mati kehausan di padang pasir. Allah ampunkan perempuan itu dan masukkan perempuan itu ke surga. Jadi berarti berbuat baik itu tidak mesti sama orang Islam saja, sama anjing juga dihitung. Kita rajin sholat malam, akhirnya malam itu menjadi satu kenikmatan. Kita rajin sedekah, akhirnya sedekah itu menjadi satu ketenangan jiwa, obat jiwa. Hati kita nggak gerusah-gerusu, kita nggak darah tinggi, tenang gitu hidup kita. Baca Quran dulu mula-mula ngantuk, dipaksa-paksa lama-lama nikmat, ada rasa nikmat. Itu saadah, kebahagiaan dalam mendekatkan diri pada Allah. Tapi puncak saadah itu adalah ketika mau mati, sakaratul maut. Seperti orang lihat orang menanam padi, lihat padinya sudah menguning, tinggal panen. Senangnya dia lihat padi yang mau dipanen itu. Seperti itulah, mungkin lebih dari itu hati orang yang melihat amalnya yang akan dia tuju setelah matinya, itu surga. Tapi sedikit saya mau sampaikan, ada kekesalan juga kalau yang kita kasih itu tak yang terbaik, bukan yang terbaik, bukan yang terbaik. Saya pun belum mampu juga itu, tapi belajar. Ya, mudah-mudahan malam ini ada manfaat ya. Bisalah kita sebelum mati paling nggak merasakan nikmatnya ibadah. Halawatul iman, kemanisan iman, kemanisan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah SWT. Malam ini kita bahas Minhajul Abidin atau kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi-Nabi ya. Harusnya Minhajul Abidin ya. Tapi tadi dibilang kisah Nabi-Nabi. Baik, kita lanjutkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Adalah Allah SWT itu bagi kamu akan membayar semua amalan-amalan baik kamu dengan paling sedikit 10 kali lipat. Kalau pakai tenaga atau pakai nasihat mulut, kebaikan itu dibayar 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah.
Siapa berbuat satu hasanah, kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat. Kalau berbuat baiknya pakai harta, itu Allah bayar 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah fisabilillah, itu seperti dia sedang menanam satu biji di dalam tanah. Ambatat sab'a sanabil, dari satu biji yang ditanam tumbuh 7 tangkai, 7 batang tumbuh. Jadi satu biji tumbuh 7 batang, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai berbuah 100. Jadi ketika kita menanamkan harta kita satu, Allah bayar tuh 700 kali lipat. Kalau itu terhadap orang Islam. Atau terhadap manusia mungkin saja. Sebab menderma harta ini tidak mesti sama orang Islam saja. Karena dalam kisah, satu orang pelacur Bani Israel kasih minum seekor anjing yang hampir mati kehausan di padang pasir. Dengan susah payah, karena dia pun hampir mati kehausan juga nih perempuan ini. Udah saking pahitnya, mulutnya udah lemes, udah bajunya kulitnya udah pecah-pecah. Ketemu sumur, dia buka sepatu khufnya, sepatu khuf. Khuf itu sepatu boot yang nggak bocor, tapi nggak ada solnya, nggak ada tapaknya. Solnya juga kayu, kain, kulit seperti kaos kaki dia. Letaknya di dalam sepatu. Jadi kalau khuf itu dalam bahasa Indonesianya kaos kaki dari kulit sapi. Sayang saya nggak bawa, saya ada. Saya kalau ke tempat daerah musim dingin, di daerah dingin, ke luar negeri, saya akan bawa khuf. Jadi di dalam sepatu saya itu kaos kaki dari kulit. Dan mesti menutupi mata kaki. Jadi kalau saya berwudu cukup sekali aja, sempurna wudu sempurna. Terus saya pakai khuf itu, 3 hari saya nggak perlu wudu cuci kaki. Jadi wudunya mukanya semua, tapi kakinya itu khufnya jadi sapu itu atasnya. Kenapa bawahnya nggak perlu dicuci? Karena bawahnya di dalam sepatu. Dia nggak memijak tanah, nggak kena najis dia. Atasnya aja. Nah, dalam ilmu fikih menyapu khuf atau menyapu muza. Nah, Bani Israel ini, wanita pelacur ini buka dia punya sepatu. Dia robek-robek, kecil-kecil itu dia punya kerudung, jilbabnya. Terus dia timba tuh air. Air di padang pasir itu kan sumurnya dalam tuh. Dia timba, dia minum sampai kenyang. Setelah itu dia pakai khufnya, dia pakai sepatunya, dia pergi. Nggak berapa jauh dia lihat seekor anjing. Udah sakaratul maut, udah gitu-gitu, nggak bisa jalan lagi. Terus dia lihat gitu, aduh, saya tadi hampir mati kehausan. Menderita sekali itu, rasanya leher udah mau meledak. Ini anjing pasti lebih parah dari saya tadi. Sebab saya masih bisa jalan, dia udah gak bisa jalan. Maka anjing itu dia gendong ke pinggir sumur. Di pinggir sumur itu, kemudian dia buka lagi khufnya. Dia timba lagi pakai sepatunya itu. Dia kasih minum nih anjing. Sampai anjing ini seger dan bisa pergi. Nanti di hari kiamat, Rasulullah cerita kayak film Hollywood aja ya. Belum terjadi tapi Nabi sudah lihat. Nanti di hari kiamat kata Nabi, ketika diadili di padang mahsyar, ini perempuan banyak dosanya, pelacur. Harusnya masuk neraka dia. Setelah ditimbang dia masuk neraka. Tapi saat itu seekor anjing menggonggong. Di padang mahsyar masih ada anjing. Karena anjing pun diadili juga, binatang diadili. Tapi setelah diadili mereka dijadikan tanah. Nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Sedangkan manusia setelah diadili, kalau nggak masuk neraka, masuk surga. Kalau binatang setelah diadili, kambing dengan kambing. Dalam hadis itu kambing hitam, tanduknya panjang, badannya besar. Nanduk kambing putih kecil. Badannya nggak punya tanduk, nggak berani bales. Di akhirat diganti. Yang putih digedein, pasang tanduk panjang. Ditanduk itu kambing hitam itu sampai kesakitan seperti mana dia dulu. Si kambing putih itu kesakitan waktu di dunia, kemudian dua-dua dijadikan tanah.
Maka orang-orang kafir kalau masuk neraka selama-lama-lamanya, mereka itu doanya ya laitani kuntu turaba. Ya Allah Tuhanku, seandainya lah aku jadi tanah. Seperti kambing itu, seperti anjing, seperti ular, seperti kodok. Tentulah kami nggak sesengsara ini gitu. Tapi nggak terjadi sebab ya laita, kalimat ya laita dalam bahasa Arab itu namanya litamani. Kalimat angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu conditional sentence. Angan-angan yang tidak mungkin terjadi. If only I were a president, I would have elected you as my minister. Seandainya aku jadi presiden, kamu sudah saya angkat jadi menteri. Oh gitu. Apakah dia diangkat jadi menteri? Loh enggak, saya ketua RT aja enggak. Oh gitu. If only I were a president. Seandainya aku ini seorang presiden. Enggak terjadi itu. Sama dengan tadi ya laitani kuntu turaba. Seandainya lah ya Allah kami ini jadi binatang, kata orang-orang kafir. Terus jadi tanah setelah diadili di padang mahsyar. Rasanya lebih baik daripada jadi kafir masuk neraka selama-lama-lamanya. Itu doa kafir di dalam neraka. Nah, anjing ini menggonggong, ya Allah, dulu aku hampir mati kehausan di padang pasir. Wanita ini dengan kasih sayang yang engkau letakkan di hatinya. Jadi kasih sayang itu Allah letakkan di hati manusia dan binatang. Dalam hadis Bukhari Allah mengatakan inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah tuh punya 100 rahmat kasih sayang. Dan diletakkan di hati manusia dan seluruh binatang satu. Cukup untuk dunia. 99 lagi kasih sayang Allah nunggu di akhirat. Berapa hebatnya kasih sayang Allah di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah sangat kasih sayang sama orang beriman. Ada nunggu 99 kasih sayang di akhirat. Sehingga ketika ada orang Islam yang bejat moralnya, pemabuk, pencuri, pezina seumur hidup, namanya ahli dosa besar. Kalau orang yang siang malam cerita politik, urus politik, namanya ahli politik. Kalau orang siang malam bahas ekonomi, itu ahli ekonomi. Kalau ahli dosa besar, itu siang malam dosa besar aja sampai mati. Ya masuk neraka pasti. Tapi Allah sediakan satu syafaat dari Nabi. Nabi nggak pakai syafaat itu. Namanya syafaatul uzma. Syafaat paling besar. Yang yang paling pamungkas. Tapi Nabi nggak pernah pakai. Kalau Nabi yang lain sudah pakai. Nabi Nuh waktu banjir pakai. Selamat. 80-an umatnya naik perahu. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Perahunya dari kayu berlayar di tengah ombak setinggi gunung. Selamat semua. Itu syafaat yang uzma. Nabi Nuh sudah pakai. Nabi Musa waktu nyebrang laut udah pakai. Nabi Muhammad belum. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku yang besar itu, yang pamungkas, itu ku simpen untuk umatku ahli dosa besar. Wah, di hari kiamat. Sehingga orang yang ahli dosa besar di hari kiamat tidak kekal dalam neraka. Satu hari akan dikeluarkan juga dari neraka, dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi. Ini hadis Tirmidzi hasan sahih. Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Pertolonganku itu memang untuk orang-orang umatku yang ahli dosa besar pada hari kiamat nanti. Nah, demi kasih sayang yang kau letakkan di hatinya, sehingga dia menolong saya, kata anjing itu. Hari ini kasih sayangmu yang 99 kasih sayang Allah. Demi kasih sayangmu yang sangat luas, ampunilah perempuan itu. Allah ampunkan perempuan itu dan masukkan perempuan itu ke surga. Jadi berarti berbuat baik itu tidak mesti sama orang Islam saja, sama anjing juga dihitung. Berbuat jahat juga tidak hanya sama manusia.
Kalau kita bunuh orang nggak ada sebabnya, dosanya kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32, faka'annama qatalan nasa jami'a, seperti bunuh orang sedunia. 7,6 miliar dosanya, seperti bunuh orang sedunia. Tapi kalau ada orang kita bantu hidup, saya melihat dulu kecil-kecil saya rajin nonton film-film barat. Waktu SMP saya itu melatih bahasa Inggris saya itu nonton film. Gratis saya nonton film. Di Asnaria Theater di Medan tuh saya gratis. Lalu hari Ahad tuh dari jam 11, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11. Itu ganti film terus. Hari Sabtu malam minggu itu bisa 5 film tuh. Saya nonton dari jam 11 sampai malam tuh nonton aja saya. Untuk melatih bahasa Inggris. Bukan untuk apa-apa. Saya SMP sudah jadi guide, sudah bawa turis. SMP bahasa Inggris saya sudah bagus sekali. Dan saya sudah lulus D2. Waktu saya usia 14 tahun. Ijazahnya masih saya simpen. Waktu ujian itu meja hijau itu di IKIP Negeri Medan. Saya masih pakai celana pendek. Sedengkul itu. Ambil D1 lulus D2. Dulu orang-orang yang tamat kuliah di luar negeri, itu supaya bisa ngajar di Indonesia harus ujian di IKIP, ujian persamaan. Tapi semua orang yang kursus bahasa Inggris dibolehkan waktu itu. Dan saya ujian, lulus. Waktu wawancara itu dia tanya itu pengujinya, itu orang-orang IKIP, perempuan sama 2 laki-laki. Dia lihat saya pakai celana pendek kan, masih SMP, kelas 2. Ngapain sini katanya? Oh, I am participant, I just want to follow the exam. Terkejut orang 3-3. Oh, sit down. Duduk. Terus nggak ujian, ngobrol aja gitu. Ngapain kau keras sekali belajar bahasa Inggris? Namanya anak-anak, jawabnya polos aja. Saya bilang, I am afraid that if my father died before I finish my study in the university, I can use this diploma to search or to earn some money so that I can finish my study in university. Seandainya bapak saya mati, nggak bisa nyekolahin saya harapkan ijazah ini bisa saya pakai untuk ngajar dan saya bisa dapat juga ijazah dari universitas. Itu ibu itu nangis itu. Anak kecil aja begini kiranya. Jadi wawancara setengah jam lulus. Alhamdulillah. Nah, zaman dulu cari duit gampang. Asal mau cari ilmu juga gampang. Banyak terobosan-terobosan untuk kita bisa hidup lebih baik dari kawan-kawan yang lain. Zaman saya itu statistik Indonesia tuh 54% tamat dan tidak tamat SD. Ketika saya sarjana, yang sarjana di Indonesia itu hanya 2,5%. Jadi mudah sekali, tamat kuliah langsung saya jadi dosen. Tanggal 29 Agustus saya tamat, 9 September saya sudah jadi dosen. 1 April sudah dapat SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kembali ke pangkal kaji kita bahwa berbuat baik kepada siapa saja itu dibayari oleh Allah SWT dengan pahala. Man la yarham la yurham, siapa tidak memiliki kasih sayang tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi, sayangi kamulah apa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, seluruh penduduk langit yaitu malaikat akan cinta dan sayang kepadamu. Kalau kita sedekah sama orang miskin minimal 700 kali lipat. Tapi kalau kita sedekah sama istri, padahal istri itu kewajiban diberi makan itu. Ada 3 yang wajib diberikan pada istri: makan, pakaian dan makan, minum, pakaian dan rumah tempat berteduh. Itu wajib. Makan yang wajib diberikan pada istri itu sekali sehari. Itu wajib. Sekali sehari. Kalau dia nggak rela tidak dikasih makan 1 hari, kita nggak kasih makan, dia nggak rela, kita berdosa. Kalau 7 hari dia nggak kasih makan, dia berhak minta cerai kepada hakim. 7 hari dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi kalau dia rela, udah nggak apa-apa bang, abang kan miskin. Yang penting kita suami istri, biarlah makan 3 hari sekali aja nggak apa-apa. Yang 2 hari lagi minum air.
tidaklah haram tapi makruh. Makruh, Allah benci dengan keluarga seperti ini. Kita laki-laki harus berusaha mati-matian mencari pekerjaan untuk bisa memberi makan dan minum istri kita minimal sekali sehari. Itu wajib. Nah kalau 2 kali sehari, yang kedua itu sunat. Kalau 3 kali sehari diberi makan, itu yang kedua dan ketiga itu sunat. Yang pertama wajib. Dan pahala yang memberi makan istri yang kedua dan ketiga itu pahalanya falaki misla ini. Kamu dapat 1400 kali lipat. Jadi 2 kali lebih besar sedekah sama istri dibanding sedekah sama janda miskin. Janda miskin 700 kali lipat pahalanya. Kalau istri itu 1400 kali lipat. Tapi 3 kali aja makan, kalau 4 kali jangan. Kata Imam Ghazali, ada orang makan 4 kali sehari, buatkan kandangnya. Bukan manusia itu. Saya baru dapat kabar di Medan ada satu orang yang soleh, rajin sholat, rajin ke masjid. Istrinya itu dikasih makan sekali sehari aja, sampai sakit mah istrinya. Ini laki-laki goblok juga. Itu yang wajib sekali sehari. Kalau 2 kali, yang kedua sunat. Pahalanya 2 kali lebih besar daripada sedekah sama fakir miskin. Artinya kalau istri kita masih makan sekali sehari, jangan sedekah sama orang, sedekah sama istrimu. Supaya dia 2 kali sehari makan, begitu. Ini susah juga ngaji kalau nggak pakai guru. Dengar, terus jadi guru. Wah, rusak itu agama. Ya wakana sa'yukum maskura. Allah itu atas segala usaha yang kamu buat itu, Allah gembira dan membayarinya dengan pahala. Nggak usah takut, Allah nggak bayar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu kebaikan walau sebesar biji sawi, ya rohu, Allah lihat amalnya dan Allah ganjari. Paling sedikit berapa? 10 kalau pakai tenaga, 700 kali lipat kalau pakai harta. Allah nggak lalai membayarnya. Dan Allah itu maha pemurah. Selain dikasih akhirat, dunia dikasih 700 kali lipat. Kadang-kadang kita kasih sedekah sama orang miskin, kita pun sudah lupa. Kita kasih dia makan, kita pun sudah lupa. Tapi kita nggak tahu kesulitan-kesulitan kita hidup sehari-hari. Bisa jadi lolos kita dari kesulitan hidup itu gara-gara doa orang yang pernah kita kasih makan itu. Setiap dia lapar dia teringat kita gitu. Dulu ada orang ngasih saya makan di Menteng, saya dikasih duit untuk beli makanan di rumah makan Padang, enak-enak sekali. Terus dia doa, ya Allah sekarang aku lapar, mudah-mudahanlah ibu yang nolong saya dulu dapat pahala, dapat keberkatan, rahmat kasih sayang. Kita nggak tahu kesusahan kita itu lolos gara-gara doa orang yang pernah kita kasih makan. Kita udah lupa. Bahkan di akhirat nanti, ketika satu orang ahli surga mau masuk surga, dia lihat ada orang ahli neraka mau digiring ke neraka, dia lihat, itu saya kenal itu, dia bilang, ya malaikat, itu saya kenal itu. Kamu kenal di mana? Dulu waktu aku lapar sekali, dia pernah ngasih makan saya itu. Terus maumu apa? Mau saya dia diampuni, masuk surga bersama saya. Itu orang mukmin tuh punya hak untuk memberi syafaat kepada siapa yang dia mau. Oleh karena itu, anjing aja punya hak memberi doa untuk minta sama Allah untuk menyelamatkan seorang pelacur. Masa orang mukmin nggak punya hak menyelamatkan orang yang pernah menyelamatkan dia? Ini kadang-kadang kita sinis. Mana dalilnya orang beriman bisa ngasih syafaat? Yang bisa ngasih syafaat hanya Rasul. Anjing bisa, bagaimana sih? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali diizinkan oleh Allah.
Anjing aja diizinkan, apalagi orang beriman nggak diizinkan, gimana sih? Maskuro, Allah itu maskur. Allah itu membayari, membalasi setiap orang berbuat baik. Kenapa orang itu minta itu, orang perempuan itu masukkan ke surga, dia pernah ngasih makan saya? Kenapa dia minta itu? Karena di hatinya ada kasih sayang, sifat rahmat. Betul? Betul? Terus siapa yang ngasih sifat rahmah itu di hatinya? Allah. Dengan sifat rahmat yang Allah berikan di dunia satu, dia minta orang itu diselamatkan dari neraka, masukkan ke surga. Sementara saat itu Allah mau memberikan 99 rahmat sisanya. Karena rahmat Allah itu kena 100. 99 lagi mau diberikan di hari kiamat. Masuk dengan rahmat Allah yang 99 itu jadi 100 kasih sayang. Allah menolak orang yang minta syafaat kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Jadi sayangilah apa yang ada di bumi, agar Allah menyayangimu juga, dan malaikat menyayangimu juga. Thumma inna nazarna fiha. Kemudian kalau kita memandang kepada amal-amal soleh yang kita buat, ini yang pengajian kita yang lama itu ya, yaitu ibadah. Kalau kita memandang fiha kepada ibadah yang dibuat itu, di sini summa inna nazarna fiha ay al ibadah, yaitu ibadah. Wa ta'ammalna tariqaha min mubadiha min awailaha min awail. Jadi kalau kita memandang kepada amal-amal yang sudah kita buat, wa ta'ammalna, dan kita menyempurnakan amal-amal yang kita buat itu, tariqah, jalan-jalannya, min mubadiha ila maqasidaha allati hiya amani salikiha, yang kita angan-angankan nanti itu merupakan jalan kita untuk menuju surga Allah, menuju kebahagiaan yang pada hakikatnya dijanjikan oleh Allah SWT dengan ibadah. Maka tidak akan mengecewakan kita, karena itu Allah itu masykur. Kalau kita mau pergi haji, ngumpulkan duitnya aja berapa lama coba? Sekarang orang kaya pun naik haji susah, Pak. Bayar sekarang, Bapak baru naik haji 20 tahun kemudian. Ya, antrinya 20 tahun. Kalau Jakarta 20 tahun, kalau di Aceh, di Riau 24 tahun. Bapak Ibu bayar sekarang 25 juta dapat seat. Bapak baru berangkat 24 tahun kemudian. Nggak gampang naik haji. Dan dulu sialnya itu berapa tahun yang lalu, mertua kakak saya yang perempuan, mertuanya meninggal dunia, orang Aceh. Saya urus langsung ke Dirjen Haji, minta haknya itu, hak mertua itu dipindahkan ke anaknya. Nggak boleh, aturannya begitu. Marah sekali saya. Bagaimana aturan kalian menyalahi aturan Allah? Kalau saya mati, anak saya pasti dapat rumah toh, betul nggak? Rumah saya untuk siapa? Untuk anak saya, ahli waris saya, untuk istri saya. Ini saya beli rumah, udah lunas, terus belum saya ambil, baru mau saya ambil saya mati. Anak saya boleh nggak ngambil rumah itu? Yang orang dia punya kok, dia kan ahli waris saya. Ya, ini sekarang saya beli haji. Ini paman saya ini beli haji. Ya, harusnya dia naik haji tahun ini. Iya, terus dia meninggal. Sekarang mau diambil anaknya, boleh nggak? Menurut ilmu Islam ya harusnya boleh, tapi menurut Departemen Agama nggak boleh. Iya. Untuk apa kau menyebut dirimu Kementerian Agama kalau agama nggak bisa dijalankan? Kan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Apa dia bilang, ya ini menjadi catatan kami akan perjuangkan supaya bisa. Kata abang ipar saya, sekarang boleh. Jadi kalau ibu udah bayar, pas hari hanya harus berangkat ibu mati, maka ahli waris sudah boleh menggantikan. Kemarin tuh nggak boleh. Banyak sekali negara ini nggak beres nih, benar. Jadi kalau kita udah melihat
fiha kepada ibadah-ibadah yang kita buat, wa ta'ammalna tariqaha, dan kita sudah menyempurnakan jalan-jalannya, min mubadiha ila maqasidaha, yaitu kita berharap wahia sa'adah al-qarbu min rabbi azza wa jalla. Kita berharap dengan amal yang kita buat itu, dengan kita sempurnakan jalan-jalan amal itu, kita berharap kita dapat itu sa'adah, kebahagiaan dalam mendekatkan diri pada Allah. Ini buah ini. Begini, kita sholat tahajud, pertama terpaksa, kedua terpaksa, ketiga kita masih maksa diri, empat masih maksa diri. Tapi kalau kita sempurnakan terus amal-amal tahajud itu, dan kita berharap satu hari kita dekat dengan Allah dengan amal itu, taqarrub ila Allah, kita dekat dengan Allah, terus kita mendapatkan kebahagiaan dalam amal itu. Mula-mula dulu kita tahajud pasti terpaksa, tapi setelah 5 tahun kita tahajud itu merasakan kenikmatan, lezat gitu malam-malam. Berbisik-bisik sama Allah itu lezat, hening. Orang lagi tidur semua. Dulunya kan terpaksa, nguap aja itu 20 kali. 2 rakaat sholat tahajud nguapnya 20 kali. Tapi 5 tahun kemudian nikmat sekali. Ada sa'adah, ada kebahagiaan di hati kita. Sedekah juga gitu, mula-mula gemeter. Ngasih 5.000 aja setengah jam gemeternya. Tapi kan lama-lama mantep itu. Ada kebahagiaan, betul gak? Kalau ada orang susah, aku belum makan, Bu, lapar kali aku. Terus kita kasih 50.000, terus dia bergegas masuk restoran Padang, terus dia beli nasi bungkus, terus dia makan di bawah pohon dengan lahapnya. Kita lihat gitu, uang kita dimakan sama dia gitu, dengan lahapnya dia makan. Kemudian dia cuci tangan, terus dia masuk ke masjid, sholat zuhur. Alangkah bahagianya kita lihatnya itu. Nanti kebahagiaan itu terjadi ketika mau mati, dinampakkan. Jadi dibilang di sini, min mubadiha ila maqasidaha, untuk mendapatkan sa'adah, mendekat kebahagiaan dalam mendekatkan diri pada Allah itu bukan hanya sekarang. Kita rajin sholat malam, akhirnya malam itu menjadi satu kenikmatan. Kita rajin sedekah, akhirnya sedekah itu menjadi satu ketenangan jiwa, obat jiwa. Hati kita nggak gerusah-gerusu, kita nggak darah tinggi, tenang gitu hidup kita. Baca Quran dulu mula-mula ngantuk, dipaksa-paksa lama-lama nikmat, ada rasa nikmat. Itu sa'adah, kebahagiaan dalam mendekatkan diri pada Allah. Tapi puncak sa'adah itu adalah ketika mau mati, sakaratul maut. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawamu sampai di leher, kamu udah lihat tempat yang akan kau tuju, buah dari amal ibadahmu waktu di dunia itu. Wah, tentu bahagia sekali lah. Seperti orang lihat orang menanam padi, lihat padinya sudah menguning, tinggal panen. Senengnya dia lihat padi yang mau dipanen itu. Seperti itulah, mungkin lebih dari itu hati orang yang melihat amalnya yang akan dia tuju setelah matinya, itu surga. Tapi sedikit saya mau sampaikan, ada kekesalan juga. Kalau yang kita kasih itu tak yang terbaik, bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Saya pun belum mampu juga itu. Tapi belajar-belajar. Kalau ibu belanja beli baju, Bu, ini saran. Kalau ibu beli baju ke Tanah Abang, bawa pembantu, tukang ngangkatnya. Kan ibu mau ngangkat berat tuh. Orang kaya suruh ngangkat pembantu. 2 plastik baju baru. Suruh dia beli juga sepasang yang seharga dengan baju kita. Kita satu baju berapa? Saya satu baju 100.000, 120.000 sekarang. Satu jubah. Istri saya kemarin saya belikan terakhir 150.000 satu jubah. Ada sih yang lebih murah tapi pendek. Kan istri saya harus sampai mata kaki panjangnya. 150.000 yang bagus. Nah, berani nggak kita beliin pembantu? Kita punya 7 nih, satu plastik dia pegang. Ayo, Inem kamu ambil yang bagus untuk kamu. Ya lah, nggak usah lah Bu, nggak usah.
Oh ya udah, nggak usah, yang udah. Bukan begitu. Nggak usah lah, nggak usah, itu tanda bahagia, ngerti? Dia diperhatiin, bukan menolak itu. Itu ibu harus ngerti di understanding of language itu. Kata Rocky Gerung, harus menangkap arti kognitifnya. Jangan kontekstualnya, tapi konseptual meaningnya. Janganlah bu, saya nggak usah lah bu. Itu tanda dia bangga itu, bukan menolak. Nah sudahlah kamu, cari yang cocok sama kamu. Kamu hitam, jangan beli yang merah, nggak cocok. Kamu kayak banteng pakai banteng. Mau cari yang cocok sama kamu. Kalau badanmu agak hitam gini, mungkin yang cocok ya coklat muda gitu, coklat susu. Cari 150.000, cari yang bagus. Kita beli 7 kali 150.000. Dia yang ngangkatin barang kita. Dia dikasih 1 aja. Waduh, bahagianya sampai mati. Dia bahagia dan dia bangga. Ibu bikin susah aja. Maunya saya jangan dibeliin bu. Itu ngomongnya aja itu membuktikan dia bangga. Bukan menyesal. Oh menyesal kamu, ya udah saya ambil balik gitu. Itu conceptual meaning itu susah dimengerti. Hanya orang yang punya perasaan aja yang bisa ngerti bahasa itu. Ketika nanti kita mau mati, nampak itu. Kamu beliin baju untuk pembantumu, ngasih baju untuk korban gempa. Kita dikasih baju sutra 70 lapis warna hijau. Ya Allah. Saya sampai sekarang belum berani pakai jubah hijau. Kepingin sih. Itu jubah surga itu. Ada hadisnya Abu Nuaim. Hijau itu kesukaan Rasulullah. Saya mau pakai hijau tuh malu, saya segen saya. Kalau saya pakai jubah hijau kayak mana perasaan kalian coba? Kan kalian lihat saya putih aja kan? Coba kalau saya pakai jubah hijau, sorban hijau, selendang hijau, kira-kira nanti ngajar sini kalian kaget nggak? Bayangkan indahnya pakai baju sutra hijau tipis 70 lapis. Itu kebahagiaan bagi orang yang beramal soleh saat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati hiya amani, yaitu yang diangan-angankan salikiha, atas orang yang menempuh jalan ibadah itu. Ya, mudah-mudahan malam ini ada manfaat ya. Bisalah kita sebelum mati paling enggak merasakan nikmatnya ibadah. Halawatul iman, kemanisan iman, kemanisan ibadah. Ada orang yang zikir aja dia. Saking nikmatnya zikirnya itu. Kita lihat dia zikir merasa nikmat. Coba. Saya ada, sampai sekarang saya terkenang itu. Ulama besar Gujarat, India yang kulitnya hitam-hitam, yang badannya kecil-kecil itu. Itu hanya ada di Medan dan di Pinang itu orang kayak gitu. Namanya kalau di Medan disebut orang keling. Di Pinang juga disebut orang keling. Di sana ada masjid keling. Mereka bangga disebut keling. Sekarang aja keling dibilang keling marah. Jangan bilang keling lah, bilang madras. Ya madras tuh keling. Tanjungnya Tanjung Keling. Kerajaannya ada di sini dulu, namanya Kerajaan Kalingga. Di Jawa dulu ada Kerajaan Kalingga, Kerajaan Keling. Rajanya itu hebat sekali, Kerajaan Kalingga itu. Hindu. Dari India, namanya biasanya itu pakai Kartanegara, gitu-gitu ya. Kalau Kartanegara Raja Kediri. Jadi Kerajaan Kalingga, saya pernah baca itu sejarah di Jawa ada Kerajaan Kalingga, orang Keling. Jadi namanya Ahmad Lat, hafiz Quran, ulama besar, hitam, kecil. Satu hari dia sedang berzikir, pegang tasbih kecil. Saya duduk di sebelahnya, saya datang duduk sebelahnya. Terus saya lihat, siapa ini orang hitam lagi zikir, pejam mata gitu. Saya perhatikan, ya Allah, lihat dia zikir itu lezat sekali. Lihat dia zikir itu aja kita nikmat sekali. Saya lihat, saya berhenti zikir, saya lihat ini orang enak banget zikir. Kalau kita zikir kan keruh aja gitu, tambah nguap-nguap gitu.
Dia tuh zikir aja lezat, bayangin. Aduh, sampai sekarang masih terasa sama saya itu kelezatan melihat dia zikir itu. Satu hari adik ipar kakek saya meninggal dunia, Imam Masjid Sultan Delhi, Andak Sulaiman Thoyib ulama. Istrinya meninggal. Mau disolatkan, saya mau ambil wudhu pakai sumur, masih nimbah. Sumur tanah itu saya masih nimbah. Saya masih SMP lah gitu, kelas 3. Tiba-tiba ada satu rombongan orang Naqsyabandi, orang-orang Thariqat Naqsyabandi, sama syekhnya datang. Sholat jenazah mereka duluan, satu rombongan dari Malaysia, pakai jubah serban. Dibacanya Quran, saya masih mau berwudu itu. Air udah saya timba, ambil gayung. Saya dengar dia baca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Gemeter saya gitu, nggak jadi wudu saya. Bacaan Qurannya itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Gemeter saya, ya Allah, kok ada orang baca Quran segitu hebat gitu. Selesai wudhu saya lihat dari jendela, dia di dalam ruang tamu gitu, saya masih di luar. Orang-orang berserban, saya masih SMP. Hebat sekali dia baca Quran, bisa berhenti saya berwudhu saking menggetarkan suara baca Qurannya itu. Satu hari musabaqah tilawatil Quran di kota Medan, tingkat kota Medan, di tanah lapang. Pembaca Quran, hafiz Quran sedang baca. Dibacakan ayat salah, tet, ulang salah, tet, ulang salah. Kalau 3 kali salah, juri akan membacakan sambungan ayat yang salah itu. Nah, saya lagi jalan di tengah lapangan tuh, mau menuju tempat duduk. Tiba-tiba saya dengar itu yang membacakan ayat sambungan itu. Dia baca Quran, berhenti jalan saya. Aduh, rasanya kayak dicabut gitu jantung gitu. Indahnya siapa yang baca? Ya, guru saya, Ustadz Khalid Daulay. Dia yang bacakan itu, jurinya. Kok bisa lah orang sehebat itu baca Quran? Itu buah daripada ibadah yang kita mau itu. Mudah-mudahan kita bisa petik sebelum mati. Syukur-syukur mau mati dinampakkan. Dan alhamdulillah alangkah bahagianya kita kalau gara-gara itu kita dibayari oleh Allah di surga. Dan kita nikmati saadah, kebahagiaan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah itu. Kita dapatkan hasilnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini pembahasan kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.